Yo, sekarang hari apa dulu bang? Hari Senin. Jam berapa ya? Jam 10:30. Step outside. Anjing lagi musik. Gak itu mau bahas soal gue punya apa ya? Punya perhentian. Dia kan sebenarnya niatnya mau bawa proposisi baru kan dalam bagian yang alur berpikir atau logika berpikirnya berbeda dengan yang terdahulu. Cuman yang harus kita hitungnya sebenarnya adalah kalau argumentasinya sudah sih. Cuman yang harus dihitung apakah ada perbedaan yang signifikan antara metodenya beta dengan alur berpikirnya mereka untuk mendapatkan hasil positivitas yang baik sebenarnya. Itu yang paling penting. Bagaimana mendapatkan keefektifan dalam menggunakan logika berpikir atau metode mana yang dapat keefektifan dalam hal positivitas mendapatkan data positivitas yang mana yang lebih baik itu yang harus coba uji coba untuk dapatkan hasilnya mana yang lebih baik antara metodenya saat beta atau metodenya mereka. Cuman yang lebih penting adalah dalam pemaparan hasilnya nanti eh, akan menjadi sangat kompleks kalau misalnya dia harus mulai untuk menjelaskan satu persatu mulai dari belakang ke premis atau argumentasi pembelaan beta untuk satu metode ini terus dan sebagainya akan jadi bertele-tele. Ada satu artikel bagus penelitian yang menggunakan sistem fantasi dengan teori konflik simbolik yang bagus sekali dari dosen dosen di kampus Malang dulu nama kampusnya. Tapi penelitiannya dia tuh bagus sekali. Dia menggunakan tema fantasi dan analisis tema fantasi. Double. Dia menggunakan konvergensi simbolik dan analisis tema fantasi yang keren sekali. Bagaimana dia membuat alurnya tuh sampai ke visi retorisnya tuh. Dan enggak kalau baca artikelnya, dia harus berurutan juga tema fantasi rantai tipe tapi rantai tipe, tema tipe digabungin jadi satu terus dia analisis khususnya tuh soal rantai bagaimana dia berkembang itu bagus sekali. uh, Apakah Bebo akan sampai ke arah sana? Kayaknya susah ya, susah sampai ke arah sana, tapi yang ingin kita cobanya sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan keefektifan antara dua metode tadi mendapatkan hasil yang mana yang paling efektif lagi tuh. Jadi nanti dalam alurnya tuh biasalah alur kan pertama kan hasil kan pemaparan soal latar belakang tempat penelitian kan lalu informan dan sebagainya. Cuman agak berbeda dalam pemaparan hasil dari sistem fantasinya. Dia kan ada empat ya, ada empatnya dan dia kan berurutan tema, rantai, tipe dan bisa ditulis kan. Itu sebuah evolutif yang kemudian berkembang tinggal gitu. Cuman kebanyakan orang memasukkan data untuk dianalisis dalam tema fantasi itu, analisis tema fantasi itu, datanya terpotong-terpotong. Paling mentok-mentoknya itu satu tema, satu atau dua tema analogi dengan bisa jok biasanya, terus dari situ terus jadi rantai, terus jadi tipe, gitu doang dalam satu rangkaian. Tapi orang pernah sampai ke fisir itu gimana ya? Cuman dia tuh dalam satu 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 apa yang berbeda-beda loh. Jadi ah, ya, harusnya mereka tuh kita itu bingung sebenarnya. Karena untuk mencapai visi retoris itu kan berarti kan harus ada interaksi antara mereka kelompok membawa sesuatu yang mereka ingin bagikan ke orang luar kan, pada luar. Dan mereka ketemu itu dia sebagai seorang yang dalam tanda kutip menjadi subjek yang diterangkan soal itu baik temukannya dalam proses FGD. Jadi sebenarnya yang mau terangkan itu adalah transkrip FGD. Transkrip FGD dikompres menjadi satu basis yang di sana nanti tinggal dipotong aja ini tema fantasinya ini rantai fantasinya ini tipe fantasinya dan ada visi retoris yang diberikan kepada kita sebagai
orang luar dalam tanda kutip dalam proses menjadi itu. Nanti simbol komunikasi simbolik, verbal, non verbal dan sebagainya itu nanti kan ambil juga dari sistem awam tadi juga kan, nanti ambil juga sebagai representasi dari kohesivitasnya. Ada perbedaan persepsi dalam melihat antara punya metode dengan orang punya metode kan. Orang melihatnya konvergensi simbolik itu melihat itu konvergensi simbolik itu menyebabkan kohesivitas. Alur untuk sampai ke konvergensi nanti konvergensi simbolik itu tinggal dipotong-potong terus dari sini seperti yang fantasi. Tapi dibalik, ini sistem fantasinya dulu, baru hasilnya adalah konvergensi simbolik yang menjadi representasi dari kohesivitas. Jadi konvergensi simbolik itu bukan kohesivitas, tapi kohesivitas konvergensi simbolik adalah representasi dari kohesivitas, yang mana ini juga dijelaskan oleh argumentasi. Ada dua, ada perbedaan antara kohesivitas dengan identitas kolektif. Yang dibangun oleh konvergensi simbolik sebenarnya adalah identitas kolektif, identitas bersama. Dia is not membangun kohesivitas dan sebagainya, dia tuh cuma memperkuat. Membangun dari awal mah sebenarnya apa yang menjadi identitas kolektif mereka itu yang membangun. Kohesivitas mah cuma membantu memperkuat doang, membentuk lah sebenarnya. Yang masalah istilah doang sebenarnya. Cuman yang dikhawatirkan itu sebenarnya adalah tidak terlalu signifikan antara punya metode dan orang lain punya metode. Kalau misalnya pernah ketemu hasil yang sangat signifikan antara membolak-balikan logika penelitian itu, itu juga balik gitu. Nah, sodorkan sebuah proposisi baru dengan hasil yang tidak terlalu signifikan dan bahkan cenderung membuat orang agak pusing untuk mengerti metode yang dibuat sendiri. Jadi tapi setidaknya kan try hasilnya gimana. aja bakalan gimana gitu, tapi nggak tahu lah. Tapi penting coba untuk bawa posisi baru karena itu curiga satu hal, karena mereka menggunakan konvergensi simbolik yang menghasilkan kohesivitas. Kalau diteliti ada sistem fantasinya, mereka itu tidak bisa melihat visi retoris yang ada dalam kelompok karena mereka hanya fokus kepada tema-tema fantasi dan rata-rata fantasi yang terkadang itu tidak berhubungan langsung dengan visi retorisnya. Kecuali lu bandingkan, lu punya premis kohesivitasnya sendiri, lalu lu teliti bagaimana sistem fantasi, bagaimana dia membentuk kohesivitas, dan lu dari premis kohesivitas tadi, terus lu lihat tema rantai dan sebagainya, lalu terus sebenarnya sedikit-sedikit boleh mengintip apa sih yang sebenarnya mau dong terangkan kepada orang luar gitu, kepada visi apa yang mau dong terangkan kepada orang. Seharusnya sangat-sangat dimungkinkan untuk dapat visi retoris dalam kelompok apapun ya, karena seharusnya sebuah kelompok yang berkumpul punya satu visi yang ingin mereka sampaikan ke orang luar. Mau apapun, sejelek apapun seharusnya ada. Cuma kalau cara berpikirnya dibalik, konvergensi simbolik dulu baru, jadi dia terbatas pada konvergensi simbolik, orang tidak akan pernah mendapatkan visi retoris. Padahal visi retoris penting sekali loh bagi beta. Karena baik untuk kelompok yang hanya kelompok yang internal tidak mau menyebarkan visi mereka keluar, tapi setidaknya seharusnya ada loh. Nggak mungkin satu kelompok yang dibentuk tanpa ingin ekspansi keluar gitu, seharusnya akan ada. Jadi kalau misalnya dibalik logika berpikirnya, ada sistem fantasinya dulu, semuanya ada, baru representasi dari konvergensi simbolik, seharusnya bakalan dapat visi retorisnya, seharusnya bakalan dapat visi retorisnya. Ini kain kelompoknya apa atau komunitasnya apa, seharusnya bakalan dapat. Tapi nanti skin coba buat simulasi, ya sekarang tuh dia butuh data dari simulasi perbandingan dan sebagainya. Kalau dia punya hasil bodo amat, tinggal karang saja. Cuman masalahnya adalah perbandingan metode dengan metode positif better gitu. Untuk mendapatkan, saya juga sangat terkesan dengan visi retoris yang
terjadi, karena itu tuh menjadi satu hal yang mereka pegang terus mereka promosikan keluar kan. Nah itu tuh yang kayak anjing, kenapa kalau ada penelitian yang dapat itu sih, makanya lebih coba untuk dapat itu, dan ya semoga dapat ya, karena eh gini, kalau misalnya lo mengatakan asumsi bahwa konvergensi simbolik, baik itu analogi, it's a joke, logo, lambang, semuanya membentuk kohesivitas dengan analisis teori fantasinya meter-meter sampai ke tipe. I think it's not membangun kohesivitas ya. Oh, ini kohesivitas dalam satu kelompok yang erat, it's good. But kan sayang banget kalau visi retorisnya tuh nggak dapat ya. Apakah harus dapat? Kalau diteliti dengan baik seharusnya bisa dapat ya. Kalau logikanya dibalik yang benar ya, karena dia mentok, karena dia akan mentok hanya pada analisis yang bagian simboliknya, bagian cocok dan sebagainya. Itu tidak kayak visi retoris tuh, oh ya ada ya sudah, kalau nggak ada ya sudah. Tapi kalau lu balik ya, bakalan sangat dapat seharusnya. Itulah kekurangan dari metode ini. Nanti tinggal pembelaannya itu untuk jadi metode bagaimana menjelaskannya dan sebagainya. Bicara di depan kamera sangat menguntungkan karena dia dapat ide baru untuk membantah penelitian terdahulu. Bagaimana? Tapi tinggi ya. Dia dapat ide untuk membantah penelitian terdahulu. Jadi konvergensi simboliknya itu terbatas, alat bahan analisisnya itu terbatas pada konvergensi simbolik, terbatas pada konvergensi simbolik yang diteliti dengan sistem mutasi. Alatnya bagus tapi bahannya jadi jelek, jadi ya hasilnya cuma gitu-gitu aja. Cuma kalau lu dibalik, lu analisis semua bahan yang lu dapat tidak terbatas pada konvergensi simbolik, semua bahan dapat dalam observasi dan wawancara lu makan semua itu, terus digiling pakai sistem fantasi, hasilnya konvergensi simbolik, terusnya semua komponen yang dapat tuh dapat, dan kohesivitasnya jelas. Apa yang mereka di dalam, apa yang mereka keluarkan ke dalam tuh representasinya ada, bukan representasi dari kohesivitasnya dulu terus diteliti pakai sistem fantasi. Jadi better way itu pakai sistem fantasi seharusnya. Inilah yang akan menjelaskan kepada dosen mengenai penelitian, kalau perlu dengan penelitian ini sekarang. Nah ini semua kan berhasil ya. Dan itu kan dibuktikan oleh apa? Dibuktikan oleh BPAS ya. Jadi kalau BPAS itu jelek, dia tidak berguna. Penting jadi beban untuk beda. Tapi kita coba pakai ya gitu. Dan sudah lah.